Selamat malam Sobat Hangat, apa kabarnya nih? Pasti kita semua kan baik-baik aja ya. Pasti ada sukacita saat kita menyambut tahun 2022. Sobat Hangat, gak kerasa nih, ternyata pada malam hari ini tuh kita udah ada di malam penghujung tahun 2021 ini. Dan dalam 24 jam lewat sedikit lah ketika episode ini ditayangkan ya, itu kita udah masuk di tahun 2022. Wih. Wah teman-teman mungkin penasaran ya, kok rame banget gitu kan di sini. Nanti akan aku kenalin satu persatu. Tentunya banyak banget peristiwa yang udah kita lewati dan kita alami nih di tahun 2021. Baik suka, duka, terus baik pribadi maupun secara bersama-sama dengan keluarga. Dan pastinya ada kondisi yang belum ini juga ya, maksudnya kita masih berada di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 kayak gitu, yang belum kunjung usai juga sampai pada saat ini nih. Nah Sobat Hangat, ngomong-ngomong tentang soal tahun baru nih, biasanya malam penggantian tahun baru itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilewatkan nih. Begitu juga dari setiap individu, terus habis itu dari tiap keluarga juga kan pasti malam yang merupakan malam yang spesial gitu ya, jadi nggak mungkin dilewatkan. Ada banyak banget cara untuk merayakan malam tahun baru nih. Ada yang mungkin dengan keluarga, ada yang dengan teman-temannya, ada yang mungkin dengan saudara, atau mungkin sendiri juga mungkin ada loh kayak gitu. Jadi ada juga jadi banyak banget tradisi-tradisi yang ada di setiap keluarga, terus di setiap pribadi. Nah kita pengen cerita lebih dalam perkara menceritakan tentang hal ini kayak gitu ya. Kali ini saya nggak sendirian nih Sobat Hangat. Jadi pada malam hari ini saya akan ditemani bersama teman-teman tim kreatif podcast Malam Podcast jadi beribut gitu ya, bingung gitu ya, kayak betul gitu. Waduh, senang banget soalnya teman-teman semua nih. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Ada siapa aja sih di sini, kompak banget nih. Coba dong mulai dong dari ujung sebelah sini. Halo semuanya, aku Amos. Halo Kak. Halo Amos. Sebelah kamu siapa nih? Hai, saya Nope. Oh Kanope. Halo Kanope. Nextnya ada siapa nih Kakak? Hai, aku Lisa. Oke, ada Lisa di sini. Hai, aku Anes. Ada berat Kakak banget Anes suaranya. Nextnya. Kok masih mesti disuruh ya? Hai, aku Norika. Halo Norika. Imut lagi. Oke, halo Sobat Hangat, aku Ella. Halo Kaela. Enak banget Kaela suaranya ya. Kayak nggak asing gitu ya dengerin ya. Nah teman-teman tahu nggak sih di sini tuh kita nggak cuma sama tim kreatif aja, tapi udah ada siapa? Ibu Pendeta. Halo Pendeta, apa kabar Pendeta? Baik Kak. Baik ya, nggak bosan ya Pendeta ya, nemenin podcast Hangat ya? Enggak lah. Sehat-sehat Bu? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah Sobat Hangat penasaran kan topik apa sih yang kita akan bahas di malam terakhir di 2021 ini? Jadi jangan kemana-mana ya, tetap tungguin aja. Kita langsung aja masuk di topik pertama, let's say. Kakak, diriku mau bertanya dong sama kakak semua di sini nih. Ini kan kita lagi di malam tahun baru ya, menjelang malam tahun baru ya. Seru banget gak sih ini? Ternyata gak terasa kalau misalnya tahun 2021 ini udah mau selesai. Kayak gitu kan. Nah, kalau ngomongin tentang tahun baru, biasanya kakak tuh ngapain aja sih aktivitas menjelang tahun baru nih? Ada gak sih tradisi tertentu? Let's say kalau misalnya teman-teman kita yang di suku Batak, kalau nggak salah mereka tuh ada mandok hata. Nah itu tuh kalian ada nggak sih yang merayakan di sini kayak gitu? Terus ada nggak sih acara-acara wajib yang harus dilakukan kayak gitu dalam malam penggantian tahun baru nih? Gitu kan, pertanyaan saya langsung ke situ gitu kan. Langsung teman-teman ada yang langsung Udah connect. udah gitu mau cerita apa aja dan udah tunjuk-tunjukkan nih kayak dari siapa gitu kan, mau mulai dari siapa gitu. Nah boleh cerita nggak sih Kak satu-satu kali ya biar seru ya? Mungkin cerita dari Ibu Pendeta dulu. Waduh, Ibu Pendeta. Kok Ibu Pendeta? Kaget langsung. Ngapain aja sih Bu kalau tahun baru dan apa sih yang wajib gitu? Malam tahun baru. Malam tahun baru Tradisi. itu yang pasti malamnya itu ya habis kita pulang gereja, sejam berapanya pun kami sampai rumah biasanya doa bareng. Kakak doa bareng, terus ngobrol sih biasanya ngobrolnya apa aja ya, nggak ada khusus harus kemarin sepanjang tahun ini apa, terus nanti enggak harus gitu. Kayak sharing keluarga aja gitu ya. Pokoknya ngobrol gitu, terus
biasanya ya sambil makan ringan, makan santai gitu-gitu, sampai nanti ada salah satu yang sudah menyerah duluan, ya udah kita selesai di situ gitu. Oke. Gitu Jadi sih, benar emang intimate ya kalau misalnya tiap malam sama keluarga dan emang ngobrol aja setelah doa gitu ya Bu ya. Biasanya gitu sih. Oke. Dan itu emang setiap tahun tuh Bu. Kan setiap Kasdo tahun. tuh di luar kota selalu pulang atau pernah dari gitu? Sepanjang ini tahun baru tuh pasti sama-sama sih. Oke. Sepanjang iya sih selalu sama-sama. So bareng-bareng ya. Oke. Sip kalau gitu seru-seru. Nah lanjut nih ke sebelahnya Ibu Pendeta ada Kakak Ella. Kalau aku nih ya, aku tuh kan sukunya Karo. Oh waduh. Gimana? Tapi aku gak tahu deh ini apakah semua orang Karo melakukan hal yang sama atau enggak, aku juga gak tahu. Cuman aku punya agenda yang template dari tahun ke tahun. Itu tuh selalu kita tahun baruan tuh pasti gak di rumah, jadi gak di Medan. Entah itu kita ke, ada yang tahu Brastagi? Tahu. Iya. Enak tuh Kak, adem. Iya Kan, betul. ya. Kadang juga kita ke Danau Toba. Pokoknya daerah-daerah nggak di kota Medannya gitu, nggak di Medannya gitu. Nah itu selalu. Jadi setiap tahun tuh agenda rutin wajib seperti itu. Jadi kita tuh malam Natal pasti ada di villa atau ada di hotel gitu. Gimana? Nonton baru kan? Nonton barunya betul. Bukan nonton Natal. Oh iya benar. Oh masih Masih Natal ya? Masih vibes masih. Iya. semangat ya apa kan? Itu kita tuh biasanya nggak tidur. Kalau ibu kan biasanya tidur ya Bu ya. Kalau di keluarga aku tuh malah kita nggak boleh ada yang tidur kalau malam tahun baru. Nggak boleh ada yang tidur. Nggak boleh tidur. Jadi memang kita nggak tidur gitu. Dan biasanya mungkin tidur deh jam 6 jam 7 gitu. Tapi karena jam 11 kita akan dibangunin. Kita akan ibadah bareng-bareng. Jadi kita nggak ke gereja karena kita memang lagi nggak di Medannya. Kita bikin acara bareng-bareng ibadah sendiri. Kan dari gereja biasanya ada Tata ibadahnya. ibadahnya. Kita ibadah bareng-bareng tuh. Ibadah bareng-bareng. Terus biasanya setelah ibadah itu kita ada acara-acara minta-minta maaf kayak gitu tuh. Oke. Nah, tapi kalau di Karo tuh nggak ada istilah yang seperti di Batak tuh, Batak gitu. Aku udah nanya ke mama papa, ada istilahnya nggak sih itu? Enggak gitu. Tapi nggak tahu deh itu apakah emang pukul rata ke semua orang Karo atau emang di keluarga aku aja gitu. Terus habis itu ya udah salam-salaman ngasih duit lah itu tuh. Pantes nggak tidur. Iya benar. Itu yang betul-betul berarti. Terus udah masang petasan tuh, ya kan yang 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Itu sih seru banget sih itu. Dan itu benar-benar bangun sampai Bener. sampai pagi gitu. Sampai loh. pagi. Biasanya tuh jam 6-7-nya itu kita bakar-bakar dulu tuh. Itu udah template banget bakar-bakar. Terus nanti jam 11 ibadah, terus nanti petasan, terus nanti tidur dah. Gitu sih biasanya. Oh, oke. Pokoknya melewati tahun barunya baru tidur. Gitu. Oke. Seru ya. Seru. Tapi ada momen yang minta maaf juga. Betul. Tapi emang nggak khusus yang Mandokata, mungkin ada teman kita nanti yang cerita tentang Mandokata gitu ya. betul. Oke. Ya boleh next ya. Kalau aku paling abis selesai ibadah dari gereja, balik ke rumah kayak kumpul-kumpul sama keluarga, terus kayak ada bapak tua datang tulang gitu kan ke rumah, terus makan-makan dulu, baru jam 12 pas tuh ibadah, dapat tata ibadah dari gereja kan Bu. Terus abis ibadah selesai ibadah baru mandok hata. Oh jadi kan Norika juga Mandokata. Iya, betul. Oh oke. Mungkin nih diceritain dulu nextnya orangnya gimana, baru bisa kita tanya kali ya Mandokata itu apa kali ya. Jadi yang anak-anak yang yang bergabung dalam Mandokata tuh bisa jelasin bareng-bareng nih gitu. Yang seru tuh kayaknya. Apa lagi tuh? Norika udah. Aku udah segitu dong. Segitu aja ya. Iya. Oke. Coba kalau Bang Anes gimana Bang Anes? Kalau aku sama sih, sama kayak Norika gitu. Malamnya ibadah kan. Malamnya ibadah di gereja kan. Tapi nanti pas sebelum Mandokata tuh ada ibadah lagi sama keluarga dari gereja. Kalau di kampung sih, kalau di kampung makanya yang bahasa Batak ya. Kalau di kampung ya. Kalau di Indonesia, Kampung juga Indonesia. Mohon maaf. Aku tuh di Amrik dulu. Mohon maaf. Ekspektasi ya. Medan tulis Amrik Medan. Ibu kota gitu kan. Boleh. Jakarta, aku wakilnya yang bahasa Indonesia di Kaskar.
Oh, oke. Gitu. Setelah ibadah mandokata, habis mandokata selesai, cabut deh sama teman-teman. Mantap. Oh, oke. Itu kalau di kota. Kalau di kampung kan nggak boleh cabut. Kalau di kampung Kalau di kampung nggak boleh cabut. Kalau di kampung boleh cabut. Cabut ya. Kalau di kampung biasanya bakar-bakar juga sama keluarga kayak kaela, petasan, bagi panggang semuanya seru deh. Kalau di kampung seru sih. Tapi kalau di Jakarta QI gitu. Oke. Jadi bisa ibadah terus mandokata terus baru acara sama teman-teman gitu lah ya. Iya, teman-teman kalau di Jakarta, kalau di kampung sih benar-benar ya kayak sampai lah bakar-bakar, petasan. Ya seru sih gitu. Oke. Next ya, kakak gimana kak? Kalau aku ya, ya paling kalau tahun baru ya ibadah gereja dulu kan. Terus kalau misalnya momennya emang lagi kumpul sama keluarga yang besar ya udah kayak kumpul gitu, atau kalau lagi enggak paling di rumah doang. Cuma biasa aja sih kak, nggak ada yang spesial kayak gimana. Walaupun aku ada darah Batak ya, tapi aku nggak merasakan mandokata itu seperti apa. Ini apa ya? Istilahnya tuh kayak Batak Dale kali ya aku ya. Betul gak sih? Kayak cuma marga doang, nggak ngerti gimana gitu. Oh iya. Batak gitu. Batak kota. Iya, mohon maaf ya. Jawab dong, ini kan tidak terkhusus untuk satu. Jadi kita cerita tentang semuanya. Jadi dirimu kumpul keluarga juga, abis itu ibadah kayak biasa dan makan juga gitu ya? Iya, kalau misalnya lagi sama keluarga besar ya paling kayak kumpul aja. Atau enggak kalau misalnya kadang kalau misalnya lagi di rumah doang gitu, terus kayak kadang kan mamaku masih suka dapat shift malam gitu. Ya udah aku kadang kalau temen aku ngajak bakar-bakar, aku kabur aja keluar bakar-bakar gitu kan kak. Kayak Kak Anas. Oke. Bukan kabur ya. Oke. Tapi mau tahun baru sama temen juga. Tapi itu setelah dua lepas malam tahun baru kan? Iya setelah kayak pulang gereja ibadah gitu. Oke. Mungkin nextnya lanjut ke Kak Novel bagaimana? Oke, kalau saya karena saya juga orang Batak ya, jadi nggak pernah kata bosan untuk mendengar mandokata. Oke. Sebelum malam tahun baru tuh kita udah harus nyiapin nih, gue harus ngomong apa nih nantinya gitu, karena minta maaf itu benar kan, minta maaf. Jadi tuh kalau di keluarga saya sebelum malam Natal kita tidur siang dulu karena supaya kuat tuh ngomong-ngomong nanti malam tahun baru. Sebelum Tadi jadi sama dong. Sehati dong kita. Oke ya. Ya jadi sebelum malam tahun baru maksudnya itu. Iya. Kali aja udah ngantuk tunggu. Jadi sebelum malam tahun baru itu kami tidur siang biar kuat nih mata yang menangis, yang mau ketawa-ketawa. Iya maksudnya gitu kan. Ini harus tidur siang dulu. Nah pas sudah tidur siang dan menjelang sore nih kita masak-masak. Karena ya kalau aku lebih ke kalau mau ke gerejanya ke Natal. Tapi kalau tahun baru kita kan punya tata ibadah sendiri. Jadi kita bikin ibadah sendiri di rumah gitu. Masak gitu. Terus udah makan baru kita siap untuk ibadah. Nah jam 12 kita sobek kalender. Karena udah ganti dong. Oh iya. Salah satu itu. Kalau bukan kalender sobek gimana? Aduh PR nih. Coret. Saya nggak tahu sih, saya belum pernah. Karena saya sobek gitu. Ponakan saya biasanya yang rutin. Itu aja sih paling. Ya, Oke. Kalau aku sih biasanya sama-sama aja ya. Biasanya abis ibadah dari gereja itu pulang ke rumah, abis itu bakar-bakar gitu kan, makan-makan. Abis itu ada tata ibadah sendiri, kayak keluarga kita doang gitu. Terus abis itu mandokata, abis itu tidur. Wow, bisa tidur. Iya, tapi itu kayak jam selesai itu jam 2:30 gitu deh. Oh wow, oke, berarti mandokata jam 2:30. Oke, karena semuanya udah cerita tentang aktivitas mereka. Ada pertanyaan lanjutan nih, sobat hangat semua. Jadi penasaran dia tadi kan ada mungkin ada 1, 2, kayak hampir semua. Sebentar. Oke, itu belum. Oh iya benar. Kayak ada yang ketinggalan. Minta ditanya. Kalau diriku sendiri, oke, sebelum yang pertanyaan tadi tuh ya, diriku sendiri kalau misalnya malam tahun baru nggak pernah tuh istilahnya malam tahun baru sama teman-teman di luar sebelum ibadah beres. Jadi dari gereja pulang ke rumah, terserah di mau gereja jam berapaan, tapi ntar jam 12 ke jam 1, ya 12 jam 1 jam 2 gitu ibadah dulu kan. Lewat hari itu kita ibadah pasti, ibadah ritual yang biasa yang dapat dari tata ibadah gereja juga.
beres dari situ baru kalau tahun-tahun sebelum COVID ya udah bakar-bakaran tuh di luar segala macam, petasan dor gitu kan. Kalau misalnya tahun ini mostly mungkin makan-makan sebentar habis itu tidur sih nggak lama. Jadi kayak bener-bener kayak oh ya udah keep it simple, besoknya baru kita mau kemana ya udah kayak gitu. Seperti itu. Oke, balik lagi kayak tadi ya. Jadi tadi setelah saya ngeh nih ternyata salah satu kayak Mandok Hatta. Iya Mandok Hatta. Ada Lisa yang nggak Mandok Hatta, tapi dia juga orang Batak juga gitu. Maksudnya dia juga ada keluarga yang Mandok Hatta juga gitu. Oke, sekarang saya penasaran nih teman-teman semua. Saya dan Bu Pendeta kan nggak tahu ya maksudnya perkara Mandok Hatta itu apa. Boleh dong diceritain apaan sih Mandok Hatta, dan tadi dibilang abis Mandok Hatta, bisa tidur abis Mandok Hatta kayak terus abis Mandok Hatta emang masih bisa jalan-jalan. Yang Anes juga tadi bilang kan kakak Anes. Emang Mandok Hatta tuh ngapain aja sih? Boleh nggak sih diceritain? Nih gimana nih ceritain nih? Karena semua juga mengambil Mandok Hatta nih. Kayak gitu. Oke, kita mulai start juga. Emang Mandok Hatta itu apa sih? Apa dan ngapain? Apa sih Mandok Hatta? Siapa yang bisa jelasin? Oke, siap. Kalau Mandok Hatta di keluarga saya itu kayak refleksi setahun yang sudah dilalui. Terus selama hari-hari sikap apa yang kayak harus diperbaiki gitu, atau yang pernah melukai hati keluarga. Nah untuk di tahun baru, karena udah tahun baru, lembaran baru, itu ditinggalin. Walaupun terkadang tidak sengaja, karena terulang gitu kan. Tidak semudah itu. Ya kan? Jadi ya maksudnya itu momen dimana benar-benar sungguh-sungguh kayak dari hati gitu sih kalau aku ya, karena di situ benar-benar didudukin nih kita nih. Kalau karena masa pandemi kan, jadi kita cuma keluarga inti. Kalau udah bareng-bareng nih keluarga besar, udah deh cucu terakhir nih saya nih kebetulan kan. Saya cucu terakhir, saya ngomong duluan. Kadang kan grogi ya, padahal udah nyatet nih. Oh tuh ada urutan ngomongnya? Oh ada urutannya. Oh, dari di kalian juga sama teman-teman yang lain kalau emang ada tambahan langsung tambahan ya? Tanggepin ya. Itu kalau dari keluarga kamu saya juga loh harus. Iya, jadi dari cucu terakhir kebetulan saya. Kalau emang ada cicit, ya berarti cicitinnya dulu gitu. Jadi paling muda dulu. Iya, yang paling muda pokoknya intinya. Nah, baru kalau udah dari saya meningkat ke yang lebih tua. Biasanya lebih tua itu terakhir ya tulang gitu si omnya. Gitu sih, ngomongin refleksi, tapi karena pandemi kemarin mengingat Mandok Hatta tahun 2021 ya. Itu ya saya refleksiin ketika tahun 2020, terus minta doa. Kalau saya minta doanya supaya saya kerjaannya betah di kerjaan saya. Saya minta itu ke orang tua. Kalau kakak saya doain tahun ini mau berencana berkeluarga dan sudah gitu kan. Berarti kan refleksi untuk di tahun 2022 apa selanjutnya gitu. Itu sih, kalau yang lain boleh loh menambahkan. Boleh mungkin dari kakak Anes gimana kakak Anes? Biar gak grogi sih kak, karena kayaknya serius banget. Kalau aku ya, kalau menurut kata ya sama kayak Kang Ope, emang benar kita cerita tentang apa yang terjadi di 2021 gitu kan. Dan kita kadang-kadang minta maaf ya itu sama doainnya harapannya ke depan kayak gini gitu sih kalau menurut kata. Sama kayak Kang Ope dari itu kalau di ini ya, kalau keluarga besar ya. Kalau keluarga cuman ya keluarga mama apa gitu ya cuma minta maaf doang, minta maaf ya kadang-kadang air mata keluar. Gitu. Air mata keluar kadang-kadang ya gitu sih, kayak minta maaf mama maaf ya gitu-gini. Gitu sih kayak ya itu momen terbuka satu sama lain gitu ya. Iya, dan kalau keluarga besar itu ya itu seember ke semuanya sampai-sampai yang ada permasalahan sebelumnya diungkit dan tapi harus selesai juga di hari itu gitu. Ya sampai segitu gitu, sampai ya semoga ya ke tahun depan ya kita lebih baik lagi. Kalau keluarga besar kayak itu sih, doain ya tulang semuanya, om kita mau ada gini kita kasih tahu gitu kan. Kalau biasa kan kalau keluarga kecil kan nggak mungkin bisa kasih tahu ya cuman keluarga kita doang. Tapi kalau keluarga besar kita bisa minta doa ke semuanya gitu. Gitu sih. Oke. Kalau tahun lalu karena aku sendirian di Jakarta, ya kemarin tahun lalu aku virtual. Kalau virtual gitu dirimu harus nungguin sampai beres juga. Jadi mau di kampung, ya kita di Zoom gitu kan, di Zoom. Di Zoom mereka udah Mandok Hatta, kita di Zoom aja gitu kan. Sedih sih kalau tahun lalu sih karena sendirian kan di rumah. Gitu Oke. Kalau dari Kanorika?
Oh iya, sorry. Udah makin malu makin ini. Iya ya. Gimana? Kalau di aku beda sih sama yang lain mando katanya. Iya maksudnya yang lain kan pada minta maaf gitu kan. Kalau aku enggak, cuman paling kayak ngucapin selamat tahun baru, tulang, bapak tua gitu doang, sama doain misalnya untuk kedepannya mau ngapain gitu doang sih, nggak ada maaf-maafan. Oh, jadi dirimu kayak kayak selamat, terus doain ya, minta restu gitu ya untuk tahun depan biar lancar dan segala macam kayak gitu ya. Oke. Karena memang beda-beda sih. Beda tradisi keluarga dan mandokata. Tapi ya intinya ya Mandokata. di Batak itu mandokata. Kita harus ngomong. Nggak boleh harus diem. ngomong, nggak boleh ini. Karena Tapi kalau selama tahun baru aja itu udah mandokata. Tapi kalau versi gue kayaknya lebih nggak ada air mata deh. iya. Tapi nggak seruan ada air mata. Semua seru. Intinya kan kebersamaan bersama keluarganya. Mantap. Anes. Best. Horas maju juga. Kok begitu? Nah, mau nanya dong, katanya tadi ada satu yang penasaran. Tadi dibilang mandokata itu apalagi kalau sama keluarga inti paham lah ya di rumah masing-masing. Tadi dibilang iya nanti kalau sama nantulang sama keluarga gini-gini. Emang biasa kalau mandokata tuh di mana sih tempatnya? Diriku pernah dengar katanya kalau mandokata itu selama masih punya kakak papa tua atau mama tua gitu pasti di rumahnya mereka tuh ngumpulnya. Nah, itu apakah masih terjadi sama kalian semua? Dari dirimu gimana, Kak? Kalau aku sih masih ya, tapi kalau misal pandemi kayak misalnya tahun kemarin kayaknya enggak sih ya kalau untuk datang. Padahal keluarga inti doang. Tapi kalau misalnya nggak pandemi ya biasanya datang gitu. Oh, oke, tempatnya bener ya di apa ya, di keluarga yang paling dituakan gitu ya. Benar. Iya. Itu benar. Oh, oke. Tuakan. Karena apa gitu juga? Enggak, kalau aku enggak. Karena keluarga saya besar banget gitu kan. Kalau yang anaknya tertua, ya jujur aja maksudnya kapasitas untuk menampung di rumahnya nggak muat. Jadi biasanya kita ritualnya ataupun tradisinya keluar kota karena kan kebetulan kita di Jabodetabek gitu kan, nggak di Medan. Karena kalau kita pulang kampung semua kan nggak semuanya bisa untuk beli tiket gitu kan. Karena kan pasti udah harganya kan mahal tuh melonjak kan. Jadi kita pergilah ke puncak ataupun sekarang kayak ngelihat ayo siapa nih yang mau, yang penting adanya komunikasi gitu di WhatsApp ataupun lewat telepon. Jadi yang bersedia dan muat untuk menampung karena kan udah keluarga besar banget. Pastinya ya ada ketersediaan dari rumah itu yang kita lihat siapa yang rumahnya paling bisa menampung keluarga gitu. semua ya. Tapi kalau kita mengingat mandokata tahun 2021 kemarin kita virtual Zoom gitu, nggak ada yang ke rumah nggak ada. Jadi mungkin tahun ini datang satu-satu, biasanya ke rumah tulang sih, ke rumah saya, ke rumah bapak saya. Karena bapak saya sebagai tulang gitu. Tadi juga katanya Norika menarik juga tuh. Norika juga tadi bilang enggak. Nah itu Norika biasa di mana? Bukan di rumah papa tua gitu, bukan di rumah itu. Enggak kan biasanya kan dulu di rumah opung gitu kan. Cuman semenjak opung nggak ada, jadi rumah aku kan paling deket sama rumah opung. Jadi kayak semuanya ya udah di rumahnya Norika aja gitu. Jadi semua di rumahku. Di mana? Oh di Dieng. Oh iya. Kebetulan rumahnya Jalan Dieng. Iya, ntar kira pada Dieng Wonosobo. Oke, balik lagi. Kayak gitu. Nah berarti mandokata itu intinya tentang apa ya, kumpul-kumpul terus mengungkapkan permintaan maaf atas apa yang terjadi di tahun yang lagi berjalan gitu kan, terus minta kayak quote and quote minta restu untuk tahun kedepannya, harapan dan doanya apa kayak gitu ya, terus sama semua keluarga. Nah berarti kalau misalnya kayak gitu anak pertama yang ngomong itu kan paling muda, terus kalau misalnya ada 12 bersaudara gitu, kalau nggak 12 om tante kayak gitu kan, kayak misalnya contoh papa saya kan 12 bersaudara gitu kan. Nah, apa namanya, itu berarti saya harus tungguin sampai kakak pertama beres ngomong baru habis itu saya anak terakhir itu baru boleh tidur gitu. Atau gimana? Emang gak ada yang tidur. Wah, gak ada yang tidur. Gak ada yang tidur. Pokoknya semua itu harus ngomong. Entah mau ngucapin tapi kan udah ngomong ya sama tahun baru gini-gini udah gitu. Terus iya gak apa-apa. lanjut.
Karena berkumpul gini ya. Nah, Berkumpul biasanya bikinnya lingkaran biasanya. Lingkaran. Oh, wah panjang ya. Panjang. Makanya kalau di keluarga saya harus tidur siang dulu. Biar melek. Oke. Kaela gitu juga Kak? Permintaan maafnya Kaela tadi kan Kaela bilang ada minta maaf juga tapi bukan mandok hata namanya tuh. Iya, soalnya kan kalau di Karo mungkin beda kali ya. Kalau di aku tuh lebih ke sama kali ya minta maaf kayak gitu. Tapi kita bikin, coba dibayangin ya, kita bikin lingkaran. Terus nanti yang paling muda sama juga mulai dari yang paling muda. Yang paling muda itu akan nyamperin satu-satu. Kayak sungkeman. Oh, sungkeman. Satu-satu kesini. Lanjut lagi nanti. Gitu. Bisa kebayang ya? Oke. Ya, kayak gitu. Cuman yang diucapkan itu ya lebih ke minta maaf ya selama 1 tahun ini aku udah bikin mama gini. Aku udah bikin tante gini. Kalau di aku sebutannya bibi sama Kila gitu. Udah bikin bibi kayak gini. Maaf ya Bi gitu ya. Semoga tahun depan kita bisa gitu sih lebih kayak gitu. Makanya juga bisa nangis-nangisan. Kalau misalnya kita punya masalah kan biasanya akan lebih berasa kan di situ minta maafnya gitu sih kalau di aku keluarga aku ya gitu. Nah dirimu berarti nanti kalau misalnya di Karo bikin lingkaran juga sama tapi dari yang paling muda dia nyungkemin satu-satu. Betul. Begitu yang udah beres sungkemin harus nunggu sampai yang paling tua juga sungkemin atau gimana? Yang tua kan dia udah disungkemin sama yang lain. Jadi biasa kalau dari sungkemin tuh ya mereka udah sebenarnya udah maaf-maafan. Misalnya nih aku sungkeman ke ibu gitu kan. Ibu maaf ya. Ibu juga nanti pasti minta maaf juga gitu. Maaf juga ya gitu. Jadi ibu gak perlu ke aku lagi gitu. Ya zet gitu. Kebayang? Oke, kebayang. Gitu, tapi tetap harus nunggu sampai semuanya kelar. Sama, jadi kita nggak akan tidur kalau itu belum kelar. Gitu. Kurang lebih sama ya. Menarik ya karena kayak gini-gini tuh cuma aku dengar dari teman-teman di sini aja karena nggak pernah ngelihat juga maksudnya ngebayangin, maksudnya baru tahu nih cerita kayak gini gitu karena ngelihat juga enggak ada di situ dan punya teman Batak ya tapi mereka nggak pernah cerita tentang mandok hata ini kayak gitu. Jadi benar-benar baru tahu dan mungkin sobat hangat yang lain juga ada yang baru pada tahu gitu ya. Jadi kayak ini hal yang baru juga buat kalian kayak gitu. Nah, menarik banget nih kakak-kakak semua di sini. Kita punya beragam cerita ternyata dan beragam cara gitu ya untuk sama-sama melewatkan malam pergantian tahun baru. Sama-sama modelnya kayak mandok hata tapi namanya beda. Terus sama-sama mandok hata cuma ternyata caranya berbeda. Yang diungkapin juga beda. Ternyata sama-sama mandok hata aja udah bisa banyak nih variasinya kayak gitu. Jadi benar-benar seru banget nih kayak gini. Nah sobat hangat masih banyak banget yang akan kita tanyakan dan kita diskusikan pada malam hari ini nih. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Podcast Hangat Malam Jumat. Balik lagi di Podcast Hangat Malam Jumat. Nah sobat hangat tadi kan udah ditanyain nih tentang tradisi yang dilakukan di malam tahun baru yaitu mandok hata. Nah tadi ada satu yang mau saya tanyain sebenarnya masih agak sedikit kurang afdol nih kayaknya. Sebenarnya arti katanya mandok hata itu sendiri apa sih kakak-kakak? Dari kakak Anes atau kakak Nope nih yang mau jelasin nih. Oke, untuk artinya mandok hata itu bahasa Batak mandok hata ya. Bahasa Batak kayak mandok hata ya. Iya. Artinya kayaknya. Emang bahasanya dari bahasa Batak. Mandok hata itu ya hata itu kata jadi mengungkapkan sih Kak, mengungkapkan. Dan sebenarnya mandok hata itu nggak juga di tahun baru aja sih Kak. Oh gitu. Sebenarnya tradisinya. Tunggu. Mandok hata itu kata. Mandoknya? Ya mengungkapkan kata. Oke, terus. Jadi mandok hata itu sebenarnya nggak di tahun baru juga. Maksudnya kitanya ini ada acara biasanya kalau orang Batak tuh ada acara pernikahan. Kalau teman-teman pernah lihat acara pernikahan tuh rame-rame, harus ada yang pakai mic ngomong-ngomong itu dia juga namanya itu mandok hata. Terus kalau ada yang kelahiran, ada yang pemakaman juga. Pemakaman juga ada mandok hata kalau orang Batak gitu. Maksudnya ya mandok hata nggak full di tahun baru juga sebenarnya di kegiatan acara-acara Batak tuh mandok hata tuh ada. Jadi mandok hata tuh istilahnya tuh memberikan nasihat, kadang gitu mengungkapkan. Apalagi kalau yang ceritanya CD pun setelah CD tuh ada mandok hata juga gitu. Jadi kita yang datang memberikan nasihat buat anak ini. Gitu-gitu. Jadi ya nggak semuanya untuk tahun baru sih kalau mandok hata. Iya setuju. Gitu. Setuju banget. Benar. Jadi nggak mesti tapi identik ya. Identik kalau malam pergantian tahun tuh sebutannya mandok hata untuk orang Batak. Karena tadi Kak Anes bilang kan tidak hanya di tahun baru. Itu di keluarga saya juga terjadi ketika di tahun 2012
2021 tuh pas bapak saya masuk rumah sakit. Nah itu kan pandemi masih naik-naiknya kan, dimana keluarga nggak bisa jenguk, terus dicarilah cara untuk supaya bisa lihat nih. Akhirnya hanya saya yang sudah divaksin pertama kali kan dari sekolah, saya yang jaga. Dan akhirnya saya buka Zoom, barulah di situ ibadah dulu bersama, baru manduk kata kayak lebih ungkapan untuk kayak cepet sembuh dilawan. Jadi manduk kata itu adalah ungkapan dari isi hati, tergantung momennya. Kalau tahun baru ya berarti untuk harapan. Kalau yang orang sakit cepet sembuh, kayak lebih tepatnya kayak dukungan doa. Kalau CD ya selamat melepas, ya kayak untuk dewasa lagi imannya. Terus jadi kayak beda-beda momennya, tapi sebutannya manduk kata itu sih. Oh oke. Jadi manduk kata itu lebih ke sebutan tradisi ya, tapi mungkin emang identik dengan tahun baru kayak gitu. Identik, ya. Oh oke. Nah kalau misalnya sahabat kita dari Karo nih, Kaela, itu manduk kata tuh namanya di sana sama atau beda nih? Jujur ya Kak ya, aku tuh nggak tahu loh. Dan sebelum ini, bener-bener. Dan sebelum ini aku tuh udah nyari di Google, manduk kata versi Karo, nggak muncul. Semua demi apapun nggak muncul. Jadi mungkin teman-teman ya, yang teman-teman yang Karo kalau ngerti istilahnya apa di Karo tuh boleh tulis di bawah ini ya. Atau menghubungi. Iya, karena sebenarnya kayaknya kalau tadi dari ceritanya Kana sama Kanope. Di Karo tuh juga ada yang kayak gitu. Di nikahan tetap ada juga orang ngomong-ngomong, tapi istilahnya tuh bukan. Istilahnya aja yang beda. Istilahnya ini pemimpin. Ya, universalnya pemimpinnya. Apaan sih? Jadi mungkin intinya sebenarnya kegiatannya isinya sama ya, tapi namanya tuh beda. Maaf ya. Dan di dirimu juga ada di setiap kalau misalnya ada nikahan, betul CD, CD segala macam. ada itu semuanya. Oh oke. Wah menarik sih. Oke, nah next mau nanya lagi nih kayak gitu. Oke, terima kasih kalau gitu ya teman-teman semua. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Biar semangat. Nah, balik lagi nih. Tadi kan udah banyak banget yang kejadian di 2021 nih teman-teman. Dan ada suka maupun duka, terus baik juga yang seru-seru. Nah, mau nanya dong ke teman-teman semua di sini, mungkin mulai dari Amos sekarang. Nah, Amos mau nanya dong apa sih yang berbeda nih perayaan tahun baru tahun ini sama tahun baru sebelum-sebelumnya nih? Kalau misalnya tahun baru sebelumnya, sebelum pandemi ini ya maksudnya, biasanya aku pulang ke kampung kan. Nah ya udah manduk katanya kayak gitu, kayak mirip sama Kaela, dia kayak lingkaran, terus nanti kita jalan buat nyalamin dari yang tua kayak gitu. Oh oke. Kampung. Terus? Itu sebelum pandemi ya. Kalau misalnya pas udah pandemi, biasanya ngumpulnya cuman keluarga inti, sepupu-sepupu yang dekat gitu loh sih. Oh oke. Nggak ada acara salam-salaman kayak gitu. Palingan cuma kayak ya sama tahun baru, terus kasih nasihat gitu. Jadi lebih ringan ya. Jadi lebih ya. Jadi nggak sekental ketika sebelum ada pandemi gitu ya. Oh oke. Lanjut ke Kanope bagaimana Kak? Apa sih yang beda nih? Pastinya beda ya. Kalau di sebelum-sebelumnya banget itu ya tadi di awal ceritakan kayak ngumpul di luar kota sama-sama. Karena tuh kalau di orang Batak lebih ke tahun baru yang meriah dibanding Natal. Oh gitu. Jadi ketika Natal ya saya karena campuran ya. Natal itu saya bagi ke keluarga mama saya. Manado tuh lebih itunya Natal. Nah kalau tahun baru ke acara Bataknya. Nah beda. Kenapa beda? Karena udah 2 tahun lah ya. Ya paling virtual. Semoga aja sih besok pagi ada saudara-saudara saya yang datang ke rumah. Kebetulan bapak saya sebagai yang dituakan tulang gitu. Karena kan sekarang udah agak-agak longgar lah ya, karena kan dipastikan semua sudah vaksin gitu. Jadi bisa lah kumpul datang ke rumah tulang ataupun kita yang datang gitu. Jadi supaya masih nginget-nginget lagi lah yang sebelum-sebelumnya. Ya, walaupun nggak bisa gitu. cipika-cipiki, tapi kan ngumpul aja kayak udah enak banget gitu sih. Oke. Kalau Kalisa gimana Kalisa? Kalau dari aku sih sebenarnya emang nggak punya tradisi kayak kakak-kakak yang kayak gimana banget gitu. Jadi paling ya cuma ngucapin selamat tahun baru gitu-gitu aja sih, kayak salaman gitu aja, nggak terlalu gimana-gimana Kak. Oke, tapi tetap jadi masih kumpul-kumpul dan nggak ada perbedaan jauh gitu. Iya, nggak ada perbedaan juga gimana. Paling kan kayak ya sama apa-apa kan, kayak ngucapin selamat tahun baru gitu-gitu aja sih Kak. Oke. Ada tradisi gimana?
Sip. Kalau Kak Anes gimana Kak Anes? Kalau tradisi aku sih banyak sih Kak. Banyak lagi ya. Gak agenda banyak, tradisi juga banyak. Akhirnya baik sih, apalagi kalau kita punya teman banyak kan. Jadi Oh, tuh kalau banyak aku tuh, temennya. kalau aku tuh, jadi kalau aku tuh itu apa? Kalau tahun baru ya, itu momennya tuh bakar-bakar tuh bisa sampai ada 5 kali tepat. Di dalam satu malam itu. Bukan dong, beda-beda. Oh, Jadi walaupun tahun barunya lewat, kita tetap bakar-bakar Bu gitu sama temen sekolah. Kirain satu malam 5 kali. Ya seminggu tuh kayak bakar-bakar tuh padat Oh. Bu gitu, sama teman kampus, teman-teman kantor, sama teman-teman rumah itu beda-beda RT, beda gengan, beda ini Bu. Beda tempat. Minyakan itu pokoknya udah. Ya itu tahun baru adalah momen-momen. Iya. Itu momen tahun baru tuh ya naik berat badan. Oke. Gitu emang tahun baru gitu, bedanya ya tahun lalu ya nggak ada kayak gitu lagi gitu. Ya cuma di rumah, apalagi kemarin kan mama pulang kampung sendirian di rumah. Habis pamer apa bakaran 5 kali terus tiba-tiba sedih ya. Iya, kalau pandemi jadi sedih banget. Kasihan. Kalau dulu mah kan kalau Pantas semua bakaran diiyain gitu, gak ada makanan di rumah. gitu paling juga sama paling bagi-bagi kue ke tetangga-tetangga. Karena kan tukeran lah dulu dia bagi Idul Fitri. Kita kalau aku sih tahun baru Bu, bukan di Natalnya. Ya, tahun baru kita jangan kasih gitu. Gitu bagi-bagi kue gitu kalau ke tetangga gitu sih. Ya paling itu sih. Yang beda apa dong? Yang beda Ini itu. yang tanya kan yang beda. Yang beda itu yang tahun lalu nggak ada gitu-gituan, nggak ada bakar-bakar. Sendiri Kak. Oh, iya. Sendiri di rumah nyari temen. Nggak Ya ada udah yang kadang-kadang kalau nggak ada temen pergi keluarga sebelah, keluarga keluarga Aroh, keluarga keduaku itu. Gitu sih biasanya. Oke, menarik. Kakak Norika gimana Kakak Norika? Dari tadi kita ketawa aja nih Kak Norika nih. Kayaknya kalau aku yang beda dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin tahun-tahun sebelumnya masih ada opung. Cuman udah 2 tahun ini kayaknya, maksudnya semenjak opung gak ada, ya udah di kita aja sih kayak gitu. Gitu sih Kak. Perbedaannya dari itu doang. Oh, perbedaannya nggak ada opung. Iya. Gak ada opung, tapi orang-orang yang datang tetap sama. Orang datang sama. Oh, meriah juga tetap sama. Iya. Oh, oke. Terus sedih nggak? Ah? Sedih. Hah? Kok tiba-tiba sedih? Lagi bangun suasana. Nggak kan kemarin itu kan pandemi. Kumpul-kumpul juga. Pas pandemi, iya karena cuman beda gang doang kan. Oh, iya benar. Kan tadi dibilang. rumah dia dekat. Tapi Jalan Dieng. Opung juga dia. Opung di Malabar. Kok gue kasih tahu lu? Kenapa? Nanti kalau diculik. Katanya beda gang. Oh iya kayak gitu. Ini mah tutup. Apa itu? Tadi apa bilang apa? Tutup. Artinya apa tuh? Aku udah nungguin. Iya, kita udah nungguin. Ya udah deh, lanjut ke aku ya. Kalau aku bedanya karena pandemi jadi nggak bisa pulang, jadi nggak bisa ngerasain yang momen-momen yang tadi aku udah ceritain itu sih secara langsung. Tapi yang tetap berjalan adalah aku tetap harus membagikan duitku kepada semua, Keren itu dicontoh. Bagus. kepada semua ponakan dan adik. Ya kan? Lagi kok kayak udah pulang kampung ya. Oh iya benar. Pulang kampung tuh keponakan. Oh baris. Makanya kalau pulang kampung tuh harus menyediakan uang. Aduh, receh. Jadi aku udah nyiapin dari awal gitu. Berapa. Aku dengar kakak di podcast sebelumnya, katanya kakak tuh udah hampir 2 tahun apa ya? Iya, Gak pulang ya gara-gara COVID ya? Nggak ada tisu pakai baju. Iya, kan aku mengikuti aturan pemerintah Iya, ya, betul. tidak boleh. Dan perusahaan ya. Sebenarnya masih perusahaan sih, soalnya kan takut ya nasib uang dan segala macamnya nanti ponakan-ponakan saya nggak bisa. Dari perusahaan dong. Dan mereka tetap minta sih walaupun saya nggak di sana jiwa dan raganya. Jarak bukan alasan ya Kak. Jarak bukan alasan bunda. Ini jarak bukan masalah. Oh ya udah. Nomor rekening saya ini Bibi, gitu kan ntar bilangnya. Udah canggih ya Udah canggih Apa ponakan. butuh QR code? Begitu
QR code juga ada yang selamat tahun baru. Ada. Ada stikernya. Iya. Makanya buka bang. Makanya buka bang. Iya biasanya ada yang kayak QR code atau nomor rekening ya kan, dibikinin stiker WhatsApp gitu ada. Terus kayak kemarin juga waktu hari raya Lebaran ya, kayak saudara kita tuh banyak banget di sosial media kayak tulisannya di atas kayak selamat hari raya Idul Fitri, terus kayak bawahnya QR code mereka gitu. Luar biasa. Itu kreatif banget. Mungkin teman-teman udah mulai bisa bikin dari sekarang. Tapi kita udah kerja, nggak bisa desain. lagi. Oh, Iya, kita yang dimintain. Kalau kerja harus ngasih. Oh, kerja harus ngasih. Iya. Kan aku belum kerja ya. Oh iya. Ada juga nih main kecil. Oh iya benar. Kak Amos. Nah dari tadi nih aku juga mau mendengar nih. Ibu pendeta gimana Bu? Apa sih yang berbeda? Kayaknya ibu udah mempersiapkan jawaban sedemikian rupa. Kata ibu beban nih. Enggak sih, enggak nyiapin jawaban itu. Kalau bedanya nggak ada beda yang terlalu gimana sih gitu. Paling yaitu yang biasanya tugas-tugas kalau malam tahun baru itu banyak gitu. Ya tahun kemarin kan virtual gitu ya, jadi live streaming gitu ya, jadi ya sekali rekaman itu ya udah oke gitu kan gitu. Nggak tahu nih yang tahun ini, kayaknya tahun ini kita ya bakal live kan gitu, jadi mungkin bakal ada di gereja gitu. Kalau untuk yang di rumah biasa sih, karena yang biasa kami buat juga tidak terlalu melibatkan banyak orang ya. Jadi ya cuman memang kami keluarga aja, saya, bapak, sama anak-anak. Ya udah gitu. Jadi ya ritual itu tetap ada gitu. Nggak ada perubahan yang terlalu signifikan gitu. Karena memang ya susah juga sih ya, kita mau ngundang orang juga kitanya pulangnya kadang setelah selesai ibadah, jadi bakal malam banget. Sementara kita mau ke rumah keluarga juga ya kita ada tugas, besoknya tanggal 1-nya juga harus pimpin ibadah pagi gitu kan, entah kalau bukan bapak atau saya gitu. Jadi ya memang dijaga sih supaya jangan terlalu banyak keluar gitu juga, dan jangan terlalu banyak berinteraksi dengan orang-orang di luar juga gitu. Jadi ya ketika pandemi ini ya memang cukup dijaga sih aktivitas untuk berjumpa gitu. Itu sih, itu yang bedain gitu ya. Sebelumnya kalau ada keluarga datang ya kita welcome, tapi kita kasih tahu bahwa kita baru bisa ada di rumah mungkin sekitar malam banget gitu, tapi ya anak-anak ada di rumah kayak gitu sih biasanya gitu. Kita udah warning dulu, masa memberitahu duluan gitu ya bahwa situasinya begitu gitu. Kayak gitu sih Kak. Oke. Tapi ya dari garis besar nggak ada yang berbeda jauh ya Bu, cuma mobilitasnya aja mungkin lebih dipersempit gitu ya. Oke. Menarik. Tepuk tangan lu dong buat kita semua dong, biar meriah nih. Ada banyak banget ya ternyata yang berkegiatan yang satu sama lain. Terus emang yang berbeda juga ternyata ada juga nggak jauh berbeda, tapi dilepas itu semua kita tetap harus bersyukur ya kepada Tuhan. Maksudnya Tuhan udah membimbing kita sampai pada akhir tahun 2021 ini, dan sebentar lagi kita masuk tahun 2022. Betul semuanya? Betul. Yes. Oke. Masih banyak banget keseruan lainnya yang kita akan bahas nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Podcast Hangat Malam Jumat. Balik lagi di Podcast Hangat Malam Jumat. Wah seru nih. Coba kalau tiap kali podcast ramein ini Ki. Semangat gitu kan. Nah teman-teman, sobat hangat semua, nggak kerasa ya ternyata 2021 itu udah mau selesai loh. Padahal sepertinya baru banget kemarin ngerayain 2020 ke 2021 gitu kan. Sekarang udah masuk 2022 aja. Dan tau gak ya sobat hangat, pandemi kan masih terus ada di tangan kita dan belum berakhir nih.
ngomongin banyaknya hal-hal baru di 2021. Boleh dong kakak-kakak sharing apa sih kak yang disyukurin selama 2021 ini. Nah aku minta mungkin 2 hal deh yang disyukuri dari tiap kakak di sini. Apa sih yang disyukurin kak dari Kak Amos? Aku mikir dulu gitu dari siapa ya. Yang bisa aku syukurin pertama, aku di tahun ini belum kena COVID-19. Wih, best. Jangan dong. Belum kena jangan dong. Ada semua. Enggak, masih ada 2 orang di situ. Oke, cool. Terus walaupun COVID kayak gitu maksudnya mereka nggak ke rumah sakit gitu loh, masih bisa di rumah. Dirawat sendiri. Puji Tuhan ya. Terus satu lagi apa kak? Itu 1, 2 itu. Oh, oke. Tentang COVID semua ya. Ini terkonsep, bagus. Next. Kakak Nope. Jadi kamu ada temennya ya? Semua temen sih ya. Oke. Hal yang disyukuri di tahun 2021 ini karena sudah 365 kurang lebih ya kita lalui. Hari. Iya hari ya. Benar. Sampai lupa nih mau ngomong apa. Iya. Salah kalau tahu. Merabe ya. Saya nggak lulus dong ya kemarin jadi guru kalau gitu. Ini yang disyukurnya adalah diberi kesempatan untuk bisa merawat orang tua ketika sakit gitu sih. Jadi kemarin tuh kayak dokter udah vonis kayak udah ini kayaknya nggak bisa ditolong gitu. Tapi saya yang kuku yang udah yuk rumah sakit besar aja karena kan jantung kan. Kalau di yang rumah sakit yang tipe C kayak bilang ini nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi saya akhirnya cari dan jalurnya ada. Saya pergi bawa ke sana dan untungnya saya lah yang sudah divaksin. Jadi saya yang saya nggak ada pengalaman untuk kayak ini harus. Biasanya kan mama saya kan rumah sakitnya ya yang biasa. Ini kayak udah rumah sakit besar gitu kan. Semua dari seluruh Indonesia ke situ ke harapan kita kan. Di akhirnya saya ngurusin tuh. Saya ngurusin dan itulah yang saya syukuri papa saya bisa sehat kembali. Aduh, saya juga bisa syukuri saya bisa menjaga kedua orang tua saya di rumah sakit. Itu sih. Gile, best. Keren. Ada lagi atau ya itu ya. Makasih ya. Ayo Kak Kalisa, bagaimana Kak Kalisa? Aku ya, yang aku syukurin banget di 2021 ini kesehatan buat keluarga sih. Soalnya apalagi kan mama kan nakes ya. Apalagi mama aku kerjanya di emergency room dan di situ mama aku tuh maksudnya perawat yang usianya paling tua, tapi mama aku tuh kuat gitu loh. Kayak teman-temannya pada tumbang sakit gitu. Tapi kayak mama aku masih tetap kerja terus gitu, kayak bener-bener masih sehat-sehat aja gitu, kuat-kuat aja. Walaupun ternyata kayak sempat ini sih OTG ya istilahnya, aku jadi lupa. Kayak pas swipe gitu sempat negatif. Cuma apa sih namanya? Yang apa tuh? CT-nya itu ya? Itu CT-nya tinggi. Itu angkanya berapa gitu. Jadi kayaknya udah pernah positif gitu. Cuma pas swab itu udah negatif gitu. Tapi kayak maksudnya kan puji Tuhannya mama aku masih sehat-sehat yang di saat yang muda-muda pada tumbang gitu. Itu sih yang paling aku syukurin banget. Apalagi kemarin emang bener-bener naik banget. Kayak mama aku juga pulang nyampe rumah kan kayak ngeluh terus gitu ya. Ya emang kayak rame, capek gitu. Dan kayak tiap hari ada aja gitu kayak cerita-cerita gitu kan. Kayak separah apa gitu, sekeos apa. Tapi ya itu intinya puji Tuhan masih sehat sampai sekarang gitu. Puji Tuhan ya. Gitu. Keren. Oh, udah dikirain masih mau lanjut gitu kan. Paling ini sih yang kedua ya agak jauh-jauh dari aku perkuliahan aku sih. Udah melewati masa-masa magang ya kan, tinggal kelarin laporan magangnya aja. Sama skripsi sih, doain aja ya. Pasti bisa dong. Udah dari aku. Thank you. 2 kan Kak pas. 2 betul. Kakak Nes gimana nih Kak? Ya kalau aku sih enggak kan cuma dua kan. Iya. Kan dibuat 2 aja. Kalau ada 10 bisa 10 gitu. Jangan.
yang pertama ya sama sih kayak Lisa, keluarga sehat dan bersyukur vaksin sudah ada ya, dan kita bisa masih masih ada kelonggaran dalam pandemi yang sebelumnya, dan vaksin itu dan semua keluarga udah divaksin juga, ya bersyukur sih masih sehat gitu. Yang kedua ya bersyukurnya karena dalam doa aku, setiap doa aku tuh aku doanya tuh Tuhan lancarkan pelayanan aku, kerjaan aku sama kuliah, dan khususnya kuliah udah kelar sih. Ya, gitu. wisuda ya. Wisuda 2021. Iya. Jadi ya udah lulus dari itu dong sih, disyukurin. Ya. Oke. Keren. Kakak Norika? Kalau aku sama. Yang pertama kesehatan diri sendiri juga, masih dikasih kesehatan, keluarga juga. Terus yang kedua mungkin tahun ini doanya dijawab, dapat pekerjaan. Amin. Jadi sekarang udah dapat pekerjaan nih. Sudah. Widih. Oke. Gitu doang sih, Kak. Next ya. Oke. Talenta tak bukan? Kalau aku nggak jauh-jauh dari COVID juga sih yang harus aku syukuri. Mama papa aku kan kebetulan di Medan dan mereka waktu itu kena COVID. Tapi kebetulan aku sama adik aku kan ngerantau. Yang di rumah tuh tinggal ada yang cowok yang sebenarnya kurang bisa kami andalkan gitu ya. Tapi puji Tuhannya walaupun kita jauh gitu ya, banyak sekali saudara-saudara, tante-tante dari gereja gitu, semua orang tuh pada mau gimana ya, aduh mereka tuh baik banget, mereka yang ngurusin mama sama papa gitu. Dari mama papa. Tapi dua-duanya positif. Dua-duanya positif. Aduh dipisahin susah banget, pusing aku tuh. Nggak mau dipisah, padahal kan mereka COVID-nya tuh beda jarak waktunya kan, harusnya kan dipisah juga gitu. Bandel. Dari sini tuh udah marah-marah mulu kerjaannya kan. Aduh dimarahin juga susah kan, orang lagi sakit. Dari rumah sakit sampai mereka udah dirawat di rumah itu, tapi banyak banget orang-orang baik yang mau untuk merawat mama papa aku gitu. Bersyukur banget masih dikelilingi orang-orang baik gitu di 2021. Terus juga kan aku sempat dirumahkan ya waktu itu, di cut off dari kantor. Tapi bersyukur puji Tuhan aku langsung segera dapat kerjaan baru di perusahaan yang juga bagus gitu. Itu yang aku syukuri di 2021 ini. Wah, puji Tuhan banyak ya. Keren. Bapak sendiri, Pak. Saya mau nanya ibu nih. Apa? Oh iya. Saya dulu. Oh iya, untuk klimaks. Oke. Baru ibu. Ada saya nggak nyiapin jawaban. Apa yang dirasakan? Kita semua Bapak juga rasakan. Oke. Kalau yang saya syukuri satu, masih bisa di sini sama kalian sih sebenarnya. Yang basic aja, Bisa aja yang WhatsApp-nya di mute. Enggak, soalnya kan apa namanya dikasih kesehatan iya segala macam iya, dan emang nggak, puji Tuhan nggak kena COVID gitu kan, nggak kena COVID. Ya kita nggak tahu apakah saya OTG atau enggak, cuma emang nggak terdampak itu gitu. Terus kesehatan semua puji Tuhan lancar. Abis itu apalagi ya, maksudnya banyak banget sih. Terus pekerjaan juga ya, maksudnya nggak kegubris dan segala macam, sama yang kan banyak teman-teman kita yang unfortunate gitu kan. Maksudnya puji Tuhannya masih aman gitu di kerjaan ini kayak gitu. Terus udah sih, jangan terus lagi kan, cuma 2 kayak gitu. Saya punya pertanyaan, saya terus mohon maaf, iya biasa nggak di brief nih. Bingung nih. Yes, bener banget Kak. Karena rasa syukur tuh nggak terbatas. Lanjut lagi, yang lanjutin. Itu nggak tanya nih. Ibu, mau tanya nih Bu. Serius? Bagaimana Ibu? Iya. Oke. Saya bersyukur banyak banget. Ada sehat, ada Kasdo selesai D3-nya, lanjut D4. Oh iya benar. Terus kemarin sempat sakit, terus sekarang udah baikan. Kakak saya juga kemarin kan Juli itu stroke gitu. Dia tinggal sendiri di sana. Banyak orang baik yang menolong gitu ya. Sampai bawa ke rumah sakit dan seterusnya sampai sekarang di sini. Banyak banget. Banyak banget ya Bu ya? Banyak banget. Luar biasa. Berarti kan tetap di atas semuanya itu kayak bersyukur ya kepada Tuhan kalau ternyata 2021 yang kita
lewati, yang udah kita lewati dan yang udah kita jalani juga, ternyata emang ada Tuhan gitu bareng-bareng sama kita. Dan benar-benar kita yakin dan percaya di 2022 nanti Tuhan juga akan jalan bareng-bareng sama kita, nggak di depan kita, nggak di belakang kita, tapi Tuhan tuh jalan di sebelah kita bareng-bareng sama kita. Dan benar-benar Tuhan tuh benar-benar mengerangkul kita di tiap langkah yang kita lakukan sih ya. Dan hal kayak gitu kan benar-benar nggak bisa kita mana buktinya gini-gini, banyak banget buktinya dan gak usah diragukan lagi hal itu kayak gitu ya. Wah luar biasa nih, wah luar biasa. Tepuk tangan lagi ya. Gila, keren. Tinggal berapa jam lagi nih kita? Nah, ngomongin tahun 2000, ngomongin masuk tahun baru gitu kan. Dalam hal ini kan 2021 ke 2022. Tinggal berapa jam lagi kan? Itu kan pasti identik dengan yang namanya resolusi. Wow. Nah, nggak bosan-bosan tuh resolusi gitu kan. Nah, apa namanya? Mau nanya dong ke teman-teman semua, apa sih resolusi di 2022 gitu kan? Dan apa namanya? Tadi saya juga mau nanya, resolusi 2021-nya emang udah tergenapi. Biasanya kan klasik tuh ya, pasti kayak saya mau gini-gini. Lah contohnya saya 2021 mau rata-rata six pack apaan, tambun juga gitu kan yang juga nggak juga gitu. Terus ya mau nanya aja deh, fokus ke 2022 yang baru nanti gitu. Resolusi kalian tuh apa sih? Mulai dari Kakak Ella coba. Wih deh. Kaget ya Kak ya? Saya dari tadi mulai dari Amos terus gitu. Kalau dari Amos kan enak ya, banyak waktu pikir, banyak waktu tuh nyontek ya. Coba nggak bisa ternyata. Makanya Kak duduk di tengah. Bener, aduh salah pilih tempat duduk nih. Posisi menentukan. Prestasi udah. Oke, silakan menyontek jawaban saya teman-teman. Oke. Kalau aku mungkin resolusinya ya, kalau dari diri pribadinya itu, ini kayaknya berulang dari tahun-tahun sebelumnya gitu, masih belum sempurna di tahun ini. Aku adalah tipikal orang yang cukup emosian, jadi aku sedang berusaha di tahun ini, memang belum sempurna dan aku akan melanjutkan di tahun depan. Mudah-mudahan aku bisa jadi pribadi yang lebih bisa mengontrol emosiku, lebih bisa tenang lagi menjalani setiap masalah-masalah, karena makin kesini makin merasa banyak sekali permasalahan, karena kan makin dewasa kita akhirnya makin bisa memilah-milah masalah ya. Kalau dulu kan mungkin kita tidak menganggap itu masalah, makin dewasa makin tahu ini adalah masalah, makin merasa beban, tapi mau belajar untuk lebih apa ya, lebih tenang lagi menghadapi semua masalah itu. Dan itu kan memang butuh proses, dan aku mau lagi belajar, dan mudah-mudahan tahun depan bisa belajar seperti itu. Dan kemudian mudah-mudahan di tahun depan aku dalam karir gitu ya, aku juga sedang berusaha untuk menaikkan karirku gitu ya. Jadi semoga bisa di tahun depan bisa tercapai seperti itu sih kalau dari aku. Iya. Sip, thank you Kak, keren. Next saya Kakak Norika. Nggak boleh sama. Oh nggak boleh. Ini baru pertanyaan, ini baru orang pertama yang ngomong udah mau dicontek aja ini. Minta diserang. Semi. Kalau aku resolusi tahun 2022-nya lebih ke kayak nggak usah cemas lagi sih, maksudnya untuk hari besok, hari kedepannya nggak usah terlalu dicemaskan gitu. Maksudnya kayak tetap ada kok yang kayak TK bilang kan, Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan aku juga, sama Kaela tadi, lebih mau belajar lagi sih mengolah emosi. Maksudnya emosi kan juga bukan cuma marah gitu kan, banyak emosi yang ada juga. Lebih coba menjalani hidup lebih santai sih, lebih slow tanpa harus dibawa beban gitu. Oke. Iya betul. Sudah. Sip. Thank you. Kakak Anes yang udah siap banget dengan mic di depannya dari tadi. Belum waktunya udah ditarik gitu. Biar ini apa? Biar ini. Enggak. Oke. Resolusinya sama sih. Iya. Enggak, resolusinya beda sih. Boleh. Resolusinya beda ya. Resolusinya kalau setiap tahun sih resolusinya pengen ini sih. Tuhan berkati pekerjaan, kuliah sama pelayanan kan. Tapi kuliah udah kelar nih. Jadi nih maksudnya ngedoain lagi katanya. Oh iya. Esteller. Pokoknya resolusinya ya semoga Tuhan lagi mau berkarirnya lebih sih, berkarirnya lebih lagi gitu, nggak mau stuck di sini doang. Kita kan pengen lebih untuk lebih baik lagi dalam hidup gitu kan.
sama ya Tuhan selalu berkati juga. Ya semoga kerja pelayanan nggak pernah terhalang sih gitu, karena kalau kita melayani Tuhan sambil bekerja pasti aku yakin percaya berkat Tuhan tuh makin Tuhan pakai gitu. Gitu sih ya, jadi semoga bekerja sama pelayanan tetap balance. Semoga nggak dapat pekerjaan yang berat sampai pelayanan ninggalin gaji itu. Pengennya sih balance sih pekerjaan pelayanan sama-sama kayak tahun-tahun berikutnya. Paling itu sih Kak. Oke, mantap. Yang penting kerjaan sama pelayanan ya. Iya. Thank you. Kalisa gimana Kalisa? Dari aku ya, yang paling kan ini sih pengennya bisa menjalankan tugas tanggung jawab aku dengan baik gitu. Baik itu misalnya sebagai anak ya kan, atau karena aku kuliah sebagai seorang mahasiswi, atau karena aku terjun dalam pelayanan sebagai seorang yang dalam menjalani pelayanan yang bisa lebih baik lagi gitu. Tapi lebih spesifik lagi pengennya untuk 2022 ini semoga bisa dapat gelar sarjana. Yeay, yuk semangat yuk. Semangat. Iya. Udah sih itu Udah, Kak. Iya. Sip. Next ya, Kakak Amos. Nggak apa-apa kan. Saya cuma tes dulu mic-nya. Soalnya harus habis ini Kanope. Saya puter aja ke Amos dulu. Kalau aku lebih bisa tenang sih, nggak khawatir terus tiap saat, terus bisa nerima diri sama mencintai diri sendiri, itu dulu sih. Wih. Sama semoga bisa lulus TBK tahun depan. Wih. Amin. Lulus TBK. Oke, udah semua kayaknya. Enggak. Kakak silakan Kakak Nope. Padahal saya udah buat catatan nih. Resolusi. Bicara resolusi nih ya. Banyak, tapi kan? karena mengingat waktu, kita mau tahun baruan kan? Iya benar. Ya, jadi resolusinya saya ingin menjadi anak yang baik, berbakti untuk orang tua, karena saya yang anak terakhir gitu. Jadi saya yang lebih harus bisa mengatur ya. Nggak mengatur juga, maksudnya kayak memahami masa-masa tuanya orang tua saya, karena kan sudah pada penyakit tua gitu. Jadi saya harus memahami itu. Kadang karena punya rasa emosi, terus rasa kayak itu saya mau mengurangi itu. Lalu overthinkingnya saya, semoga di tahun 2022 saya bisa mengurangi yang pikiran-pikiran yang saya tinggi banget itu, jangan lagi terulang di tahun 2022. Itu aja sih Kak. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Wah, kalau Ibu Pendeta gimana nih Bu? Resolusinya apa sih Bu? Mau tahu dong. Habis saya Kevin kan? Nah, iya. Kena lagi. Ya, resolusi saya di 2022 berharap bisa terus jaga kesehatan sih, gitu. Karena di tahun 2021 ya sehat sih, tapi sehatnya ya gitu deh gitu. Kadang lebih banyak nggak ngerasa bener-bener fit gitu loh. Yang sakit banget gitu nggak juga sih, baru kemarin yang bulan awal Desember itu ya gitu. Tapi sebelumnya itu juga nggak benar-benar ngerasa yang benar-benar fit gitu. Ya berharap tahun depan lebih bisa memanage hidup dengan lebih baik supaya lebih sehat lah. Karena kalau sehat kan ya banyak hal ya kita bisa capai, kita bisa buat, kita bisa lebih berguna untuk bukan hanya keluarga tapi juga untuk jemaat, untuk banyak orang lah gitu ya. Kita bisa lebih berbuat banyak lah kalau kita sehat gitu. Berharap itu sih resolusinya tahun 2022 lebih bisa memanage hidup untuk jadi lebih sehat. Ya, amin. Bener sih. Kasih.
Terima kasih Ibu. Oke, Kalau Kak misalnya Kevin? resolusi saya mungkin ada 3 resolusi singkat deh. Yang satu pengen karir lebih fokus lagi di karir, jadi maksudnya karirnya juga lebih oke lagi. Terus abis itu bisa memanage hal termasuk kayak tabungan juga gitu, maksudnya manage hal, jadi kayak tahulah yang mana yang harus prioritas yang kerjain duluan atau yang enggak segala, karena sampai sekarang masih kemana-mana gitu kan manage-nya. Terus yang ketiga selain manage hal, bisa manage diri sendiri juga, bisa tahu juga kapan harus bertindak seperti apa, di momen mana harus ngomong seperti apa, di momen apa harus ngomong seperti apa, kayak gitu sih. Jadi lebih dewasa juga dari segi diri sendiri. Itu sih gitu. Nah, ngomongin resolusi nih, saya lanjut aja nih ya, ngomongin resolusi di podcast teman-teman Sobat Hangat semua. Resolusinya nih apa nih? Maksudnya apa sih resolusi dari Sobat Hangat Malam Jumat pada malam hari ini nih? Boleh gak sih dimintain harapan dari pemirsa setia PHMJ untuk tahun depan yang mendengarkan episode ini? Nah, gimana caranya? Mungkin teman-teman yang nonton dari YouTube bisa komen di bawah sini gitu kan. Kalau misalnya teman-teman dari Spotify mungkin bisa komen di mana ya kakak kreatif? Di Spotify ya ternyata juga bisa dikomen. Jadi bisa dikomen juga di situ. Kita mau tahu apa sih resolusi dari pendengar PHMJ nih pada malam hari ini nih, kayak gitu. Untuk PHM, untuk pribadi dan untuk PHMJ-nya juga gitu. Jadi apa sih harapan-harapan Sobat Hangat di luar sana untuk PHMJ ini sendiri gitu. Jadi itu kan merupakan salah satu masukan juga buat kita ya. Jadi mohon komen di bawah sini dan komen juga di Spotify kita kayak gitu. Oke. Nah, Sobat Hangat, apa ya, belum lengkap malam PHMJ pada malam hari ini kalau nggak dengerin firman Tuhan kan. Next segmennya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawa oleh Ibu Pendeta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Podcast Hangat Malam Jumat. Kembali lagi di Podcast Hangat Malam Jumat. Sobat Hangat, seperti yang saya bilang tadi nih, bukan Podcast Hangat Malam Jumat kalau kita tidak membahas cerita tanpa kebenaran firman Tuhan nih. Nah, sekarang tahu berlama-lama lagi, kita mau dengerin dong terang firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta. Silakan Ibu. Iya. Kakak ada yang bawa Alkitab nggak? Kita bawa gitu. Oke, kita boleh ya. Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Kita baca ganti-gantian boleh ya. 105 ayat berapa? 105 ayat 1 sampai 11. Oke. Boleh dari Kak Amos dulu ayat 1. Terus nanti Kak Nope gantian semua. Boleh? Pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya. Percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. 9. Yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Iya, sampai di situ kita baca. Nah, teman-teman semua dan juga Sobat Hangat, dari Mazmur 104 ini saya mengajak kita melihat begini, bahwa apa yang dituliskan oleh pemazmur ini mau mengajak kita melihat bahwa perjalanan hidup manusia itu ya seperti apa yang digambarkan pemazmur gitu ya.
Ada waktu yang lalu, ada waktu yang dijalani sekarang, dan ada apa yang ada di depan gitu. Itu tadi yang sempat kita percakapkan kan gitu. Kita ngomongin, dulu gimana ya gitu, tahun ini gimana ya gitu. Lalu kemudian setelah kita melihat tahun ini bagaimana kita menjalani, tadi juga kita sama-sama melihat bahwa ada syukur ya yang kita mau naikkan atas apa yang kita lalui di tahun ini. Dan kita juga tadi istilah kita ya pakai, kita punya resolusi gitu ya, harapan ke depan itu apa gitu. Nah itu juga yang digambarkan oleh pemazmur ayat 1-3 itu kita diajak bersyukur. Bersyukur untuk apa? Bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Banyak hal yang terjadi, tapi kita harus lihat bahwa apa yang Tuhan buat dalam hidup kita itu ada bagian besar yang Allah mau supaya kita lalui gitu. Memang kalau kita cuma lihat satu titik hari ini, kita akan lihat bahwa waduh kenapa titiknya gelap ya gitu. Kalau kita hanya lihat hari ini, mungkin kita akan lihat bahwa aduh kenapa hari ini susah ya gitu. Tapi kalau kita mau lihat secara keseluruhan, seperti yang dikatakan pemazmur, untuk semua yang Tuhan buat gitu ya, semua yang Tuhan jadikan, maka kita akan lihat ayat 2 dikatakan perbuatannya itu ajaib loh gitu. Tadi juga Kaela juga lewat apa yang disampaikan dalam syukurnya, ya bersyukur gitu ya, ternyata walaupun papa mamanya sempat positif, tapi ada banyak orang baik yang menolong. Lisa juga tadi sampaikan, ya mamanya tetap Tuhan pelihara sampai sekarang gitu. Kita semua juga tadi kan punya kesaksian kita masing-masing gitu. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua itu di ayat 4-5 di situ dikatakan bahwa kita bukan hanya diajak bersyukur, tapi juga kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan maksudnya apa? Mencari Tuhan bahwa kita nggak cuma lihat apa yang sudah Tuhan buat kemarin gitu. Tapi kita juga mau lihat bahwa sekarang ini juga Tuhan bersama dengan kita gitu. Makanya kita perlu cari Tuhan. Kenapa? Kalau kita hari ini jalani hari ini dengan semua kemampuan kita saja, dengan cara berpikir kita saja, dengan perhitungan kita saja, dengan apa yang kita kemampuan kita saja gitu ya, maka bukan tidak mungkin kita bisa lalui hari ini gitu, bukan tidak mungkin kita bisa lalui tahun ini gitu. Tapi ketika kita lalui itu berdasarkan apa kita sendiri gitu ya, kemampuan kita sendiri, kesempatan kita sendiri, maka di situ kita akan lihat bahwa ya ada keterbatasan gitu. Ayat 4 dan 5 di situ dikatakan bahwa yang Tuhan buat itu tuh luar biasa gitu. Ada perbuatan ajaib, ada mujizat yang Tuhan lakukan gitu. Mungkin kalau bicara mujizat kita lalu kemudian memikirkan bahwa kita sakit lalu sembuh gitu ya, atau mungkin kita pikir bahwa hujan kita berdoa terus hujannya berhenti gitu. Kadang-kadang kita terpaku bahwa bicara mujizat itu tuh bicara sesuatu yang luar biasa, yang besar, yang perhitungan akal manusia itu susah dapat gitu. Padahal sebetulnya kalau kita benar-benar mau melihat, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, lewat hal-hal sederhana dalam hidup kita pun kita akan temukan bahwa pertolongan Tuhan itu nyata gitu. Kan gak satu pun dari kita bisa jamin bahwa tadi pagi kita bisa bangun. Gak satu pun gitu. Gak satu pun dari kita. Gak satu pun dari kita walaupun kita udah janjian datang ke sini nih rekaman hari ini gitu ya. Gak satu pun dari kita jamin bahwa kita benar-benar bisa akan ada di sini gitu. Amit-amit jangan sampai gitu ya. Tapi bisa saja entah di jalan, entah di rumah ada sesuatu dan lain hal akhirnya kita gak bisa sampai di sini gitu. Tapi ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Gitu. Lalu ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7, di situ digambarkan bagaimana pengharapan yang asalnya dari Tuhan. Memang Tuhan bicara tentang Abraham, Tuhan bicara tentang, atau Tuhan menyebut tentang Abraham, Tuhan menyebut tentang Yakub di ayat 6 dan ayat 6. Lalu di ayatnya yang ke-7 Tuhan bicara tentang keberadaannya
sebagai bagian dari Allah yang menghadirkan seluruh bumi. Tapi dari sini mau ditunjukkan atau mau digambarkan bahwa ketika Allah menyebut orang-orang tersebut itu mau menunjukkan bahwa Tuhan itu ada gitu. Dari yang lalu ketika Yakub, ketika Abraham, sampai dengan hari ini Tuhan itu ada, Tuhan itu berkarya, Tuhan itu nyata, Tuhan itu hadir gitu. Jadi tidak ada kesempatan atau tidak ada satu bagian pun dalam hidup kita yang harusnya ketika kita menjalani hidup ini lalu kita katakan, aduh Tuhan di mana ya gitu. Tuhan itu tetap ada dan selalu ada gitu. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 itu mencatatkan bagi kita bagaimana harusnya relasi yang baik itu terjalin gitu ya. Jadi kita bukan hanya bersyukur, bukan hanya kita mencari Tuhan, bukan hanya berharap pada Tuhan, tapi kita juga mau membangun relasi gitu ya. Kenapa sih kita dari tadi bisa ngobrol segitu serunya gitu? Karena di antara kita ada relasi yang baik gitu. Dan harusnya relasi ini bukan hanya ada di antara kita, tapi juga kita harus membangun relasi yang baik ini bersama dengan Tuhan gitu. Ini cerita. Di rumah itu Bapak tuh kalau ngomong sesuatu kadang-kadang suka begini. Tolong dulu itu ambilkan di situ yang itu. Untuk itu. Apa itu? Kan gitu kan? Apa itu gitu. Untuk orang yang gak ngerti akan bingung-bingung apa gitu ya. Tapi karena saya tahu ada relasi yang terbangun dengan baik, ketika hanya bilang itu, terus saya bilang ini, iya. Ya udah bener, udah kejadian, udah selesai deh, tuntas, nggak pakai lain-lain gitu. Walaupun kadang-kadang saya suka iseng juga sih, saya bilang itu yang mana, itu yang ini, sengaja saya tunjukin yang salah. Terus saya bilang gini, ngomong dong, aku kan bukan apa namanya, saya suka dengan bercanda ya, saya bilang saya kan nggak bisa bukan peramal yang bisa nebak isi pikiran orang lain. Saya suka begitu gitu. Padahal sebenarnya tahu gitu apa maksudnya gitu. Nah, maksud saya itu tadi, relasi itu terbangun dengan baik gitu. Kita juga harusnya punya relasi yang baik dengan Tuhan. Ketika di Mazmur 105 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11, di situ Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan milik pusakanya. Milik pusaka itu bisa diberikan, bisa diturunkan kepada orang yang dikasihi gitu. Kepada orang yang punya relasi yang baik, kepada orang atau kepada orang tua, kepada anaknya gitu. Yang punya hubungan keluarga. Bukan lalu kemudian tiba-tiba ketemu terus ya udah deh aku bagi sama kamu, bisa sih gitu. Tapi ada aturan, ada hukum yang mengatur itu semua, bahwa milik pusaka orang tua itu jatuh pada anaknya gitu. Nah, itu bisa terjadi bagaimana? Relasi itu harus ada gitu. Begitu juga kita gitu. Kita akan masuk tahun yang baru. Kita akan masuk tahun 2022 gitu. Saudara-saudara, kita boleh punya resolusi. Kita boleh punya harapan, kita boleh punya angan gitu ya. Tadi malah Kak Kevin bilang, sebenarnya resolusi kita yang tahun lalu gimana gitu kan gitu. Oke lah, kita nggak usah mikir yang lalu. Bagaimana yang ke depan? Apapun ke depan, apapun resolusi kita, apapun harapan kita, semuanya mari kita bawa kepada Tuhan gitu. Tuhan menolong kita, Tuhan meneguhkan kita, Tuhan memampukan kita untuk melewati semuanya itu gitu. Mungkin sulit, mungkin tidak semudah tahun 2021 atau bahkan mungkin jauh lebih mudah. Tapi mau susah, mau mudah, mau apapun yang ada di depan kita, ketika kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, maka kita bisa hadapi itu. Gitu. Kita mau sendiri, kita mau bersama dengan keluarga, kita mau disupport, kita mau jalan sendiri dengan orang-orang lain gitu ya. Tapi yang paling penting adalah ketika kita punya relasi yang benar dengan Tuhan. Itu yang paling utama. Itu yang paling pertama. Nah, dari sini saudara-saudara, saya ajak kita sekali lagi sama-sama baca 105 ayatnya yang pertama, Mazmur 105 ayatnya yang pertama. Kenapa saya ajak baca ini? Ini untuk menutup refleksi kita malam hari ini gitu ya. Saya mau ajak kita lihat bahwa ini loh,
kita mau bersyukur sama Tuhan, kita mau terus dekat dengan Tuhan, dan kita mau nyatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sadar bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kita mau hadapi hari depan bersama dengan Tuhan. Kita mau biarkan bahwa Tuhan terus bersama dengan kita. Kita mau Tuhan pegang tangan kita, gitu ya. Karena kalau kita yang pegang tangan Tuhan, bisa jadi ketika kita lihat kiri kanan lebih menarik, kita lepas tangan Tuhan. Tapi kita mau biar Tuhan yang pegang tangan kita, supaya kalaupun kita lepas, Tuhan tetap akan pegang tangan kita. Tuhan gak bakal lepaskan. Kita baca ya 105 ayat Mazmur 105 ayatnya yang pertama. Kita baca sama-sama 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Amin. Tuhan menyertai kita semua, Tuhan menolong kita masuk tahun yang baru. Itu Kak Kevin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Ibu Pendeta. Tepuk tangan lagi dong untuk kita semua. Nah, Sobat Hangat, pembicaraan malam hari ini semoga bisa membuat Sobat Hangat yang sebelumnya masih belum mempunyai daftar resolusi, yuk langsung ambil pulpen dan kertas, langsung tulis apa sih resolusi tahun ini gitu kan, tahun depan. Dan untuk Sobat Hangat yang sudah siap sedia menghadapi tahun ini dengan daftar resolusi dan harapan, mari kita dengan semangat mengawali tahun yang baru, mewujudkan setiap resolusi yang ada tentunya dengan tetap mengandalkan Tuhan di setiap hidup kita. So untuk semuanya kita sama-sama bilang Happy New Year yuk. 1, 2, 3 Happy New Year. Terima kasih Sobat Hangat semua, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.